Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Pada video kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai korespondensi kantor atau surat menyurat. Materi ini merupakan salah satu subbahasan pada mata kuliah Manajemen Perkantoran dan Kearsipan. Harapannya setelah menonton video ini, teman-teman memperoleh pengetahuan mengenai korespondensi kantor atau surat menyurat dan dapat membantu teman-teman dalam praktik menulis surat dinas yang benar. Selamat menonton! Materi yang pertama yaitu pengertian korespondensi dan surat. Korespondensi dalam kegiatan perkantoran diartikan sebagai teknik membuat surat dan berkomunikasi dengan surat. Surat adalah kertas yang bertulis, cari kertas sebagai tanda atau keterangan sesuatu yang ditulis atau tertulis. Surat adalah salah satu sarana komunikasi tertulis untuk menyampaikan pesan dari satu pihak, baik itu orang, instansi, atau organisasi kepada pihak yang lain. Selanjutnya, jenis-jenis surat. Jenis-jenis surat dapat dilihat menurut wujudnya, menurut tujuannya, menurut sifat isi dan asalnya, menurut jumlah penerima, menurut keamanan isinya, menurut urgensi penyelesaiannya, menurut prosedur penurusannya, dan menurut jangkauannya. Kebutuhan bahan dan peralatan surat meliputi 1. Kertas yaitu bahan utama untuk menulis surat. 2. Komputer atau laptop sebagai alat untuk menulis surat. Kemudian printer atau mesin cetak sebagai alat mencetak surat. Alat penyimpanan data seperti flash disk atau card reader adalah sebagai alat penyimpanan file surat. Kemudian ada amplop yaitu tempat pembungkus surat. Kemudian alat sortir untuk memisahkan surat yang diterima dan yang dikeluarkan. Kemudian stop mat, alat untuk membawa surat. Dan ada stapler sebagai alat membandel surat. Syarat bahasa surat yang benar. Syarat bahasa surat yang benar yaitu meliputi bahasa yang praktis, bahasa jelas dan sopan, menggunakan kata yang minim, penggunaan kata yang sederhana, dan menggunakan kata yang umum atau baku bukan kata daerah atau kata asing. Bagian-bagian surat. Terdapat 4 bagian surat, yaitu yang pertama kepala surat, 2 pembuka surat, 3 isi surat, dan 4 penutup surat. Pada bagian pembuka surat terdapat tanggal surat, nomor surat, lampiran, hal surat, alamat tujuan surat, dan salam pembuka. Pada bagian isi surat terdapat paragraf pembuka, paragraf isi, dan paragraf penutup. Pada penutup surat terdapat salam penutup, penanda tangan surat, dan tembusan. Bentuk-bentuk surat. Terdapat 6 bentuk surat. Yang pertama yaitu surat resmi 1, surat resmi 2, surat sederhana, balok atau lurus penuh, balok yang diubah, dan setengah balok. Model-model lipatan surat. Berikut akan dipraktekkan mengenai bagaimana melipat surat yang baik dan benar. Model-model lipatan surat. Lipatan surat standar fold atau lipatan umum. Cara melipat surat standar fold, kertas surat dibagi menjadi 3 bagian. Bagian 1, 2, dan 3 dilipat dengan ukuran yang sama besar. Kemudian dilipat dengan posisi bagian 1 dan 3 mengarah ke bagian 2. Selesai. Model lipatan surat semi standar fold atau lipatan setengah baku. Cara melipat surat semi standar fold, kertas surat dilipat menjadi 3 bagian. Kertas bagian 1 dan 2 dilipat berukuran sama besar dan bagian 3 lebih kecil. Kemudian dilipat.
Selesai. Model lipatan surat akordian fold atau lipatan surat akordian. Cara melipat surat akordian fold, kertas surat dilipat menjadi 3 bagian. Bagian 1, 2, dan 3 dilipat dengan ukuran yang sama besar. Kemudian bagian 1 dilipat ke arah atas dan bagian 3 dilipat ke arah bawah. Selesai. Lipatan surat semi akordian fold atau semi akordian. Cara melipat surat semi akordian fold, kertas surat dilipat menjadi 3 bagian. Kertas bagian 1 dan 2 dilipat berukuran sama besar dan bagian 3 lebih kecil. Bagian 1 dilipat ke arah atas dan bagian 3 dilipat ke arah bawah. Lipatan surat single fold atau lipatan tunggal. Cara melipat surat single fold, kertas dibagi menjadi 2 bagian yang berukuran sama besar, kemudian dilipat. Lipatan surat French fold atau lipatan Prancis. Cara melipat surat, kertas dibagi menjadi 2 bagian yang berukuran sama besar, kemudian lipatan bagian 1 dilipat kembali sehingga menghasilkan lipatan kedua. Lipatan surat paralel double fold atau lipatan ganda. Cara melipat, kertas dibagi menjadi 2 bagian yang berukuran sama besar, kemudian dilipat. Lipatan ke-1 dilipat kembali menjadi 2 lipatan yang berukuran sama besar, kemudian dilipat. Praktik menulis atau mengetik surat dinas yang benar. Pada kesempatan ini kita akan melakukan praktek mengenai mengetik surat dinas yang benar. Petunjuk pembuatan surat adalah yaitu tanggal pembuatan surat pada 4 September 2021 dan isi surat adalah permohonan menjadi moderator pembekalan PKL yang akan dilaksanakan pada hari Selasa 7 September 2021 bertempat di ruangan Zoom. Bentuk surat yaitu dengan format setengah balok atau semi block style. Pengirim surat adalah panitia PKL FTIK IAIN Samarinda. Penerima surat, narasumber atau moderator yaitu Istifatun Zaka MA. Model lipatan surat yang akan kita gunakan yaitu model paralel double fold atau lipatan ganda. Surat ini memiliki lampiran yaitu 1 halaman berisi rundown acara. Kemudian surat ini akan ditembuskan kepada Dekan FTIK IAIN Samarinda. Untuk praktek penulisan surat ini dapat teman-teman lihat pada video berikut ini. Baik, kali ini kita akan mempraktekkan cara menulis surat berdasarkan petunjuk surat yang sudah disebutkan. Yang pertama, pada bagian atas sendiri yaitu berisi kepala surat. Kepala surat berisi nama lembaga atau organisasi beserta dengan alamatnya. Kemudian masuk pada bagian surat yang pertama, bagian kanan atas yaitu tanggal surat. Bagian kiri atas berisi nomor lampiran serta perihal surat. Pada bagian lampiran diisi 1 lembar yaitu nanti rundown acara. Kemudian bagian perihal berisi permohonan menjadi moderator pembekalan PKL. Lanjut untuk penerima surat yaitu berisi kepada Ibu Istifatun Zaka MA di Samarinda. Selanjutnya yaitu salam pembuka, dilanjutkan dengan paragraf inti atau paragraf isi yang berisi permohonan untuk menjadi moderator pada acara PKL, pembekalan PKL. Lanjut di bawahnya yaitu hari atau tanggal, waktu serta tempat. Kemudian dilanjutkan dengan kalimat penutup serta salam penutup. Di sini terlihat untuk bahasa surat yang digunakan yaitu bahasa surat yang praktis, ringkas, umum, dan menggunakan kalimat yang baku. Kemudian pada bagian bawah kanan yaitu berisi pengirim surat
Di sini adalah Ketua Panitia Pembekalan PKL. Dilanjut pada bagian kiri bawah berisi tembusan kepada Dekan FTIK IAIN Samarinda. Lanjut pada halaman kedua, yaitu berisi 1 lembar lampiran surat, yaitu random pembukaan dan pembekalan PKL. Pada bagian kanan bawah bisa dilengkapi juga dengan tanggal surat dan pengirim surat, yaitu ketua panitia. Apabila surat sudah ditulis berdasarkan petunjuk pembuatan surat, maka surat siap untuk dicetak. Setelah tadi kita mempraktekkan cara menulis atau mengetik surat dinas yang benar, berikutnya adalah mencetak surat dinas yang benar. Berikut ini adalah video teknis mencetak surat dinas yang benar. Langkah-langkah mencetak surat dinas yang benar. Pertama, masukkan kertas pada mesin pencetak dan aktifkan tombol on. Pilih dan periksa file surat yang akan dicetak. Pilih file, print. Pastikan merek printer yang tersambung pada komputer dan pilih print. Kita tunggu hasil surat keluar dari mesin pencetak. Setelah itu, bubuhkan tanda tangan pada semua lembar surat yang sudah tercetak. Kemudian, tambahkan stempel lembaga atau organisasi sebagai tanda bahwa surat tersebut merupakan surat resmi atau surat dinas. Kemudian, gabungkan semua lembar surat menggunakan stapler. Lalu lipat surat dengan menggunakan model lipatan paralel double fold atau model lipatan ganda, yaitu dengan membagi surat menjadi 2 bagian, lalu bagi surat kembali menjadi 2 bagian. Kemudian masukkan surat ke dalam amplop dan selesai, surat siap dikirim. Demikian tadi materi dan tutorial praktek mengenai korespondensi kantor. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa dan selamat berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika teman-teman suka dengan video ini, silahkan di like. Dan jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, silahkan di share agar lebih banyak yang menerima manfaat dari video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol alarm ya, agar kami tetap terus berkarya. Terima kasih.